Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vanessa Fitri dengan NIM C24012410015. Di sini saya dari kelompok 9 dengan asistensi Kak Ibnu. Pada video kali ini saya akan melakukan micro teaching mengenai praktikum pertemuan minggu kelima, yaitu analisis makanan pada ikan atau analisis makanan ikan. Jadi, apa sih tujuan pada praktikum kali ini? Tujuannya sendiri yaitu untuk mengetahui jenis organisme yang dimakan oleh ikan dan mengetahui waktu aktif makan pada ikan, serta populasi kecenderungan makanan pada ikan. Dalam praktikum pastinya ada prosedur atau tahapan dalam praktikum. Selain ada prosedur, pastinya ada persiapan alat dan bahan terlebih dahulu. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan dalam praktikum kali ini yaitu yang pertama ada timbangan, ada alat bedah, ada mikroskop, ada cawan Petri, ada tisu, ada hand sanitizer, ada latex, trash bag, alkohol 96%, kain lap atau kanebo, HP, dan juga terminal. Selain itu, terdapat sampel usus dan lambung yang sudah disiapkan untuk praktikum kita kali ini, yaitu analisis makanan pada ikan. Kebetulan sampel ini didapat oleh praktikum sebelumnya, jadi kami gunakan untuk menganalisis makanan pada ikan. Selanjutnya adalah prosedur atau tahapan yang dilakukan pada saat praktikum analisis makanan ikan. Di sini terdapat 9 tahapan. Yang pertama, kita melakukan penyiapan alat dan bahan yang dibutuhkan ketika saat praktikum. Yang kedua, melakukan penimbangan bobot usus dan juga lambung. Nah, di sini ketika saat menimbang pastinya ada hasilnya. Setelah itu kita mencatatnya dan dilanjut dengan menghitung volume awal pada lambung dan usus. Nah, jadi di sini pada saat mengukur volumenya kita menyiapkan gelas ukur yang sudah diberikan formalin, lalu kita memasukkan lambung dan juga usus ke dalam gelas ukur. Nah, setelah itu, setelah terlihat volumenya, kita mencatatnya kembali. Lalu selanjutnya kita melakukan pengerikan isi lambung dan juga usus. Sebelum melakukan pengerikan, kita mengambil si usus dan juga lambung di dalam gelas ukur tersebut. Nah, setelah diambil, kita melakukan tap-tap terlebih dahulu agar tidak basah ya tentunya, dan melakukan pengerikan. Tujuan pengerikan yaitu untuk mendapatkan pakan yang dimakan oleh ikan di dalam organ tersebut ya. Nah, setelah melakukan pengerikan, kita melanjutkan dengan tahap menghitung volume akhir. Nah, jadi setelah menghitung volume akhir, kita melakukan pemburaian dengan perbandingan 1:4. Nah, jadi kan tadi sebelum pengerikan kan sampelnya diambil dan dipindahkan ke cawan Petri. Setelah itu si makanan tersebut atau pada hasil pengerikan tersebut kita juga pindah ke cawan Petri yang lain dan kita melakukan proses pemburaian dengan memberikan perbandingan 1:4. Nah, dilanjut dengan memasukkan ke pipet dan ditaruh ke preparat di bagian 3 titik. Jadi kita menggunakan cover glass 3 untuk melakukan 3 titik pengamatan. Jadi ada lapang 1, 2 dan ada pengulangan 1, 2 dan juga 3. Dilanjut setelah melakukan itu, kita teliti atau melakukan pengamatan di mikroskop. Jadi untuk penelitian di dalam satu cover glass kita melakukan 5 kali penelitian. Nah, jadi di bagian sudut kan bentuknya berbentuk seperti ini. Nah, itu di bagian sudut dan juga di tengah. Setelah melakukan itu di 1, 2, dan 3 pengulangan, kita melanjut dengan menganalisis hasil tersebut atau mengiden. Nah, kita mengiden nih untuk misal di satu bagian rotifera, di bagian pandang 1 bagian rotifera, 2 apa dan 3 apa gitu guys. Nah, setelah itu kita melakukan dokumentasi. Setelah mendapatkan hasil di dalam
cover gelas di dalam ya yang kita lihat di dalam pengamatan tersebut, lalu kita memotretnya dan ya mengamati. Setelah melakukan pengamatan dan kita catat hasilnya dan praktikum selesai. Yeay. Mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.